Halo guys, semangat pagi. Baik, ketemu lagi di channel Budaya Tani Paham Suiknya. Pernah mendengar Madura pasti ya, karena itu ada di ujung timur Pulau Jawa. Di sana ada unik kalau di bidang peternakan itu yaitu sapi Madura guys. Sapi Madura jadi kebanggaan masyarakat Madura dan tentu akan menjadi kebanggaan nasional juga. Tapi pernah dengar nggak selain di sana ada sapi Madura, pernah mendengar istilah sapi sono, sapi taja, sapi kerap? Itu varian sapi ya, jenis sapi, breed sapi, atau apa? Oke, kalau Madura, sapi Madura pasti tahu ya guys ya. Dan ini memang bagian dari biodiversitas ya, kebanggaan saudara-saudara kita di Madura yaitu sapi Madura. Sekaligus sebenarnya menjadi kebanggaan nasional. Karena kalau kita tahu the beauty of sapi Madura, wow. Nah, terus apa hubungannya tadi sapi sono, sapi taja, sapi kerap? Apa ini berbeda dengan sapi Madura? Oke, gini guys ceritanya guys. Di Madura itu, sapi Madura itu oleh saudara-saudara masyarakat Madura maka dikembangkan dalam konteks kultur budaya menjadi beberapa jenis kegiatan. Jadi ini sebenarnya kegiatan. Kalau yang berkaitan dengan kegiatan kontes kecantikan sapi, maka namanya sapi sono, sapi taja. Sapi sono itu kalau berpasangan, sapi taja itu kalau sendiri. Jadi anggap ya sapi taja ini latihannya menuju sapi sono. Kalau yang sapi kerap itu sapi yang didesain untuk balapan sapi atau apa ya, race ya, balapan gitu. Nah ini adalah bagian dari yang pengembangan terkait dengan sapi Madura yang berkaitan dengan kultur atau budaya masyarakat Madura. Sapi sono itu sebenarnya semacam sapi yang dikenal memiliki ciri khusus, terus kemudian dilatih secara khusus untuk nanti dikonteskan dalam sebuah parade sesapi yang ini lebih ke arah kalau ya kecantikan sapi lah, arahnya ke arah situ. Kalau sapi sono taja itu sapinya dilatih untuk bisa berjalan dan dia tegak beauty, kecantikan menurut penilaian tertentu. Nanti jalan pada rute tertentu diiring oleh pemiliknya, bisa sambil jogetan nari dengan seragam tertentu. Terus kemudian nanti naik di atas papan kaki depannya tuh cek gitu. Nah kalau sudah seperti itu berarti udah sukses ini, sapinya terlatih betul. Nah terus kemudian nanti keluar dari rute itu semacam catwalknya lah gitu. Nah itulah sapi sono dan sapi taja. Itu kalau sapi sono berpasangan guys. Nah bedanya sedikit saja dengan sapi taja ya. Sapi taja itu semacam ya latihannya untuk menuju sapi sono. Sapi taja itu satu saja, kemudian nanti berjalan mengikuti rute tertentu, dan pada titik tertentu kaki bagian depan itu akan naik di atas satu papan, dan kemudian nanti selang beberapa waktu selesai turun dan kemudian keluar, tidak berpasangan, sehingga penilainya hanya satu saja. Tapi kalau berpasangan berarti ya keserasiannya dan terus kekompakannya itu sapi sono lebih complicated mestinya. Kalau sapi saja itu masih dianggap sebagai latihannya menuju sapi sono, jika hanya satu saja. Nah pengiringnya biasanya sambil joget, sambil ada satu atraksi soft gitu supaya untuk bagian dari menghibur. Nah itu kalau sapi sono dan sapi taja. Nah sapi kalau sudah bisa dilatih seperti itu, berjalan kemudian naik ke papan di bagian kaki depannya, ini harganya akan naik. Jadi ini bisa 120. Nah uniknya sapi yang sono ini generasinya itu juga ikut mengikuti, harganya juga bisa menjadi mahal. Oleh karena itu recording itu menjadi penting. Sapi sono generasi ini keturunan dari sapi sono sekian, itu akan menjadi penting informasi itu, karena ini akan turut mengangkat harga sapi guys. Nah itu kalau sapi sono dan sapi taja.
Nah kalau sapi kerap itu juga varian dari sebenarnya kulturnya sama-sama sapi Madura, tetapi dia dikembangkan khusus untuk balapan guys. Dulu di zaman awal-awalnya masih di era kolonial Belanda, sebenarnya untuk orang hiburan masyarakat habis panen, terus kemudian nanti ada acara balapan sapi kerap, itu balapan. Sehingga sapi-sapi kerap ini adalah sapi Madura yang didesain memiliki aerodinamik sehingga tidak terlalu gede. Sapinya justru biasanya kecil-kecil, kemudian ototnya kuat, lincah, sehingga bisa lari kencang. Itu sapi kerap, itu bagian dari sapi Madura. Nah itulah sapi Sonok, sapi Tacek, dan sapi kerap. Sama-sama sapi Madura, tetapi memang didesain khusus untuk keperluan yang berbeda. Dan sama juga terah atau keturunan sapi yang menang di sapi kerap ini harganya menjadi mahal guys. Oleh karena itu recording tadi, ini terah generasi dari keturunan sapi kerap yang mana punya Pak Haji siapa dan itu menjadi penting, harganya menjadi lebih tinggi. Orang meyakini meskipun sebenarnya sapi kerap itu juga memang bisa dibentuk, tetapi secara genetik orang meyakini bahwa dia memiliki potensial untuk bisa dibentuk menjadi sapi kerap yang pemenang lebih bagus, lebih mudah, lebih easy, lebih simple daripada kalau harus membentuk dari betul-betul nol. Tapi sekali lagi, sapi yang generasi sapi Madura yang tidak ada kaitannya dengan pemenang sapi Sonok, sapi Tacek, sapi kerap, nilai ekonominya jauh di bawah dari sapi yang punya generasi atau terah darah keturunan dari pemenang sapi Sonok, sapi Tacek, atau sapi kerap ini. Dan sekali lagi sebenarnya ini kan sama-sama dipersiapkan, tapi darah keturunannya tetap nilai ekonominya beda. Itulah pentingnya recording guys. Jadi recording itu tidak hanya berkaitan dengan ini anak dari induk dan jantannya siapa, tetapi juga berkaitan dengan pernah menang nggak jadi sapi Sonok, pernah menang nggak jadi sapi Tacek, pernah menang nggak di sapi kerap. Oh begitu sudah itu pernah menang, yes, harga langsung naik meroket guys. Oleh karena itu kultur kegiatan atau budaya yang dikembangkan di dalam Madura menjadi menyatu dengan nilai ekonomi dari sapi. Ini berarti kan luar biasa nih guys, mengangkat sebuah perekonomian dengan berkaitan dengan kultur budaya yang berkembang. Kita ambil yang sisi positifnya, kalau yang lain-lain selain itu ya monggo masing-masing. Sehingga kultur untuk di Madura dengan 3 jenis sapi ini, sapi kerap, sapi Sonok, sapi Tacek ini turut mengangkat perekonomian harga sapi di Madura. Gitu guys. Clear ya guys ya? Sehingga kita bisa mengenal salah satu bagian dari budaya di Madura berkaitan dengan dunia peternakan. Selain budaya, turut mengangkat nilai ekonomi dari ternak. Sama-sama sapi Madura, tetapi begitu dikemas, dipersiapkan untuk Sonok, Tacek, dan kerap, harganya bisa menjadi 3-4 kali lipat dari harga normalnya. Maka kalau ke Madura tanya jadwal sapi Sonok, sapi Tacek, sapi kerap kawan, siapa tahu nanti Anda bisa menjadi penyedia sapi Sonok, sapi Tacek, sapi kerap. Harganya ratusan juta guys. Kalau normal kan 20-30, ini sampai ratusan juta guys. Selamat coba. Nah uniknya guys, di masyarakat Madura, baik mereka yang memelihara sapi Madura untuk tujuan sapi Sonok, sapi Tacek, ataupun sapi kerap, itu masih sangat terpengaruh oleh model-model pemeliharaan yang ya kalau bahasa saya bau-bau mitos gitu kan. Artinya begini guys, ada satu praktek di mana ketika mereka meyakini kalau ternak itu diberi makan telur, diberi makan minumnya kelapa kopior, itu akan meningkatkan performa sehingga menjadikan grade-nya akan menjadi lebih baik, performanya akan lebih baik dalam hal dipersiapkan untuk baik sapi Sonok, sapi kerap maupun sapi Tacek. Nah terlebih kalau sapi kerap yang memang
itu kan itu kan sapi untuk balapan ya, sehingga memang perlu sebuah stamina. Nah mungkin karena kalau untuk manusia tuh biasa ada jamu yang kalau untuk kuat maka perlu ada STMJ, susu telur madu jahe ya. Sehingga kemudian mereka juga meyakini kalau sapi kerap itu diberi makan telur maka akan meningkatkan stamina, akan menjadi lebih strong. Demikian juga dengan sapi. Ternyata ini juga tidak hanya sapi kerap, tetapi juga di sapi sonok maupun sapi tajek. Praktek ini juga dilakukan oleh masyarakat. Sementara itu kalau dari sisi knowledge atau di tracing secara saintifik, sebenarnya mereka tidak bisa menjawab mengapa begini dan begitu. Tapi mitos yang lebih karena influence atau dipengaruhi oleh analog-analog praktek yang diterapkan untuk manusia. Di masyarakat peternak sapi sono itu kebiasaannya unik-unik, Bapak. Ada yang sampai dikasih apa namanya, kelapa muda. Itu biasanya khusus untuk dengan sapi pedet untuk perkembangannya. Terus ada yang dikasih kopior. Dikasih kopior, dia dicampur dengan susu dengan telur. Oh, enak itu, Pak. Orangnya nggak makan itu, tapi sapinya makan itu. Nah, sekarang yang menjadi permohonan kami, kalau boleh mungkin ke depan melalui komunikasi lebih lanjut nanti, saya ingin ada klasifikasi rumput, mungkin yang ini masuk Pak kandungannya yang masuk yang golongan nasi, yang dalam arti kata mungkin mengandung energi, ya yang untuk energi. Terus kemudian yang ini mungkin lebih banyak yang protein. Kalau menurut petani, menurut peternak, ketika dikasih makan terus menerus, pada akhirnya nanti gemuk, ya, tanpa mempertimbangkan zat yang terkandung di dalamnya. Idealnya itu berapa sih pakan per satu harinya? Karena kalau tidak punya dasar, Pak, bisa saja ini analisa usahanya tidak notuk, Pak. Iya kan? Apalagi kalau orang Bukit Barat itu biasanya yang dikasih makan seperti apa yang disampaikan Pak Kepala Desa barusan, kopior sama susu, Pak. Lagi ada telurnya, malah tambah nutup. Makanya itu saya mau, Pak. Itu kelanjutan dari Bapak Kepala Desa barusan. Nah, seperti apa, Pak? Mohon nanti kalau ada pertemuan berikutnya untuk dikasih perhatian atau bagaimana. Itu sebenarnya kan di dalam proses pencernaan atau karena struktur dari traktus digestivus atau saluran pencernaan antara manusia dengan ternak sapi itu kan berbeda. Jadi ruminan itu memiliki kekhususan, sehingga ini yang kemudian menurut saya perlu menjadi bagian dari edukasi untuk diketahui oleh masyarakat. Soal kemudian nanti mereka akan memilih praktek yang secara saintifik bisa ditrace, bisa dilacak secara saintifik ujung pangkalnya, atau masih mau melakukan praktek dengan cara tradisional, itu monggo pilihan. Yang jelas kalau praktek yang bau tradisional itu lebih mahal. Bayangkan kalau 1 kg telur sekarang 24.000. Kalau untuk beli rumput, let's say misalnya rumput atau legium yang nilai nutrisinya tinggi, itu kan dapatnya nggak sekilo lagi, guys. Kan mending telurnya untuk yang punya, dan yang ternak sapinya dikasih makan yang memang untuknya, meskipun nutrisi tinggi, misalnya leguminosa yang proteinnya bisa di atas 20%. Nah, sekali lagi memang ini perlu sebuah proses untuk melakukan pembelajaran, dialog, diskusi, supaya ada deep internalizing atau pemahaman lebih mendalam berkaitan dengan kajian nutrisi pakan, perbedaan antara ruminan dan non ruminan, bahwa di dalam rumen itu apapun yang masuk itu akan dipecah lagi, kalau itu berupa serat memang menjadi energi, jadi lebih bagus. Tetapi kalau itu protein, meskipun itu protein dari telur,
protein dari legume misalnya kelor, alfalfa, indigo vera, gliricidae, kaliandra, apapun akan menjadi amonia, baru disusun ulang menjadi protein mikrobia. Kan nggak efisien, guys. Nah, oleh karena itu ini menarik untuk kita mau membersamai teman-teman peternak sapi sono, sapi kerap maupun sapi tajek di Madura, supaya nanti ada tadi pemahaman lebih mendalam berkaitan dengan pakan. Soal nanti mereka mau praktek menggunakan yang cara lama atau menggunakan praktek yang cara saintifik, itu monggo, itu pilihan. Yang jelas secara ekonomi bisa dilihat dan secara saintifik bisa di tracing. Kita akan tahu apakah cara saintifik itu akan setara dengan cara mitos tradisional mereka atau tidak, itu kalau memang bisa dilakukan. Jadi kalau kita nggak mencobanya, bagaimana bisa tahu? We will know until we tried. Ya, jadi kalau kita nggak pernah mencobanya, ya bagaimana kita bisa tahu membandingkannya? Oleh karena itu selamat mencoba bagi teman-teman peternak sapi sono, sapi kerap, dan sapi tajek di Madura. Sukses untuk semuanya, bahwa sapi sono, sapi kerap, dan sapi tajek bagian dari khasanah budaya Nusantara kita yang berada di Madura, dan sapi Madura menjadi kebanggaan saudara-saudara kita di Madura, sekaligus kebanggaan nasional kita di Indonesia. Salam sukses selalu. Terima kasih. Setelah acara ini, saya tentu akan duduk dengan Bapak Kepala Desa untuk mendiskusikan tentang rencana ke depan pengembangan desa terkait peternakan sapi maupun kambing.